Menjenguk anak-anak yang menjadi korban dari peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Ya, kita menyampaikan empati dan tetap menyemangati anak-anak, ya, dan juga keluarga yang hadir di situ untuk supaya mereka tidak patah semangat untuk melanjutkan sekolah, gitu ya. Tapi memang belum bisa diajak bicara. Kami hadir untuk menyapa dan menyemangati. Kalau misalnya terkait dengan spekulasi bullying sendiri di lingkungan SMA 72 yang saat ini terjadi, spekulasi yang menyebar di media sosial, kalau dari Menteri PPA? Ini kan masih proses ya, kita belum tahu seperti apa. Kita tunggu saja hasil penyelidikan yang sedang dilakukan. Tadi ketika saya keluar dari kamar anak-anak yang menjadi korban ini, banyak teman-temannya menjenguk. Artinya solidaritas, empati dari teman-temannya ini sangat luar biasa. Saya belum tahu penyebab sesungguhnya apa, tetapi besok kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Bu, tadi sempat berdialog dengan para korban, Bu? Iya. Apa yang dikatakan oleh para korban, Bu? Saya tidak berani nanya apa-apa, saya hanya menyemangati. Saya tanya nanti cita-citanya apa. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi, saya bilang kita doakan. Ada yang mau jadi pengusaha, kita doakan bersama. Baru sebatas itu. Kalau pendampingan dari Menteri PPA nanti seperti apa, Bu? Ada Oh iya, kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, ya. Karena yang dilakukan pendampingan ini bukan hanya sekarang yang sedang sakit, guru, orang tua, dan juga siswa lain yang ada di sekolah itu menurut saya sangat penting dilakukan pendampingan. Jadi bukan hanya detail bisa dijelaskan, Bu, pendampingannya dalam bentuk apa, Bu, ya? Besok ya, besok paling tidak kan ada pendampingan secara psikologis, ya. Saya yang anaknya tidak di sekolah di situ merasakan berat ya, apalagi orang tua, apalagi guru, apalagi teman-teman yang ada di situ. Jadi pendampingan psikologis ini yang utama bagi kami, dan besok kita akan berkoordinasi lebih lanjut baiknya apa yang kita lakukan untuk anak-anak, ya, untuk keluarga dan juga untuk guru-guru. Yang mau konfirmasi dari dua orang yang ada di ruangan ICU, apakah salah satunya itu terduga pelaku? Saya tidak. Bu, tadi kan sempat ke SMA 72 ya? Iya. Nah, nanti Senin apakah memang sudah ada informasi bahwa kegiatan belajar mengajar akan kembali dibuka atau memang dihentikan sementara kalau dari informasi? Proses belajar mengajar akan tetap berlanjut, hanya metode dan caranya yang sedang tadi diskusikan baru sesaat. Besok kita akan diskusikan lebih lanjut seperti apa baiknya sistem pendidikan yang akan dilakukan di hari Senin. Secara pandangan mata tadi mungkin yang dilihat kondisi anak seperti apa dari psikis, kondisi fisik? Kalau saya lihat mereka tetap semangat ya. Saya melihat mereka tetap semangat gitu, dan ketika saya tanya cita-citanya mau jadi apa, mereka menyampaikan dengan semangat luar biasa. Ya itulah hebatnya anak-anak sekarang ya, punya kekuatan yang luar biasa.
Berarti berangsur-angsur membaik ya Bu ya? Iya, saya lihat semakin baik ya, dan terpancar sih. Ya kita belum tahu yang lebih dalam ya, tetapi kalau secara pandangan mata saya lihat anak-anak ini tetap punya semangat yang luar biasa. Izin Ibu, tadi pihak KPI menanyakan terkait program sekolah ramah anak dan implementasinya apa terjadinya insiden ledakan yang juga perundungan ini, dan langkah yang bakal diambil oleh pihak Kemen PPA apa? KPI meminta ini dievaluasi program dari sekolah ramah anak itu. Ya, jadi memang perlu penguatan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu kan adalah sekolah yang aman, nyaman, sehat, bersih, kemudian inklusif dan bebas dari kekerasan. Nah ini perlu penguatan kembali dilakukan bersama-sama. Kalau ukurnya apa sih Bu sejauh ini program itu buat implementasi? Ya kita lihat kalau sekolah yang ramah anak itu satu tadi kan sehat, artinya memang kondisi sekolahnya bersih, nyaman, artinya anak-anak tuh merasa bahwa dia bahagia berada di tempat itu. Kemudian aman, ya dia tidak merasa ada ancaman dan sebagainya. Inklusif artinya siapapun punya hak yang sama sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada atau bebas dari kekerasan, ya itu harus diupayakan. Tidak ada hal-hal yang membuat seseorang sakit hati atau menyakitkan dan lain-lain. Ini perlu kolaborasi dari berbagai pihak, dari pihak sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Berapa koordinasi besok? Ya, kita tadi berdiskusi dengan beberapa teman-teman untuk mempersiapkan hari Senin besok sekolah. Apa yang bisa kita lakukan bersama, karena yang perlu mendapatkan perlindungan dan perlindungan dan pemulihan bukan hanya yang sekarang ada di rumah sakit, tetapi anak-anak yang ada di sekolah ini juga butuh pemulihan. Jadi ini tadi sedang kita diskusikan apa yang baiknya kita lakukan, ya baik terhadap guru, terhadap siswa, dan juga terhadap keluarga. Tadi sudah ngobrol-ngobrol bersama. Mungkin besok kita akan ada pertemuan supaya langkah-langkah yang kita lakukan tepat, bagaimana memberikan pemulihan untuk beberapa pihak. Tadi sudah dijelaskan tuh di dalam Ibu melakukan kunjungan kemana, atau posko-posko atau juga ke masjid yang menjadi peristiwa ledakan? Ya, tadi melihat masjid yang sudah diperbaiki dari Polres ya, dari Polres sigap sekali, di mana supaya anak-anak tidak trauma melihat ruangan tersebut, jadi sudah diperbaharui. Terima kasih untuk teman-teman kepolisian yang sudah gerak cepat, bisa membaca suasana sehingga melakukan sesuatu yang menurut saya sangat penting sehingga anak-anak tidak trauma melihat tempat tersebut. Tadi kan dikatakan bahwa Senin sudah beraktivitas lagi. Pertimbangan apa Bu tadi yang dikoordinasikan begitu sehingga Iya, Senin akan karena sekolah tidak boleh berhenti. Tetapi sistemnya seperti apa, metodenya bagaimana, ini sedang akan kita bicarakan. karena anak-anak masih trauma ya? Iya, masih trauma. Saya aja mungkin kemarin posisi saya di Aceh, begitu mendengar, ya mengganggu sekali gitu ya, membayangkan kok bisa, terus ini anak-anak gitu ya, membayangkan kalau itu terjadi pada anak kita, itu yang membuat kita apa yang bisa kita lakukan. Bu, ada langkah-langkah tiap untuk guru Bu nanti untuk pemeriksaan guru nama murid nanti untuk masuk sekolah, pemeriksaan bareng-bareng. Besok kita bicarakan. Itu besok pertemuan itu unsur siapa aja Bu dan di mana Bu berlangsungnya? Sudah ada yang mengkoordinir, Oh, jadi gitu. besok saya siap juga hadir untuk mengetahui lebih jelas langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan. Karena ini juga mudah-mudahan tidak terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Dan ini menjadi pelajaran bersamalah, ini suatu proses untuk sekolah-sekolah yang lain supaya tidak terjadi lagi. Kalau soal untuk pusat healing trauma yang dikatakan Pak Kapolri akan bekerja sama dengan Dinsos, kemudian dengan pihak dari Kementerian PPA, bagaimana? Iya, banyak sekali yang ingin membantu, banyak psikolog, tapi kita ingin ada koordinasi yang bagus sehingga tidak satu kemudian didatangi beberapa psikolog. Ini besok juga akan kita bicarakan bersama. Bu, terduga pelaku kan juga masih anak di bawah umur, apakah ada pendampingan Bu dari KPPA? Oh ya pasti kita lakukan pendampingan
baik untuk terduga pelaku gitu ya, maupun buat anak-anak. Kita akan bagi tugas dengan berbagai pihak yang tadi kita ajak diskusi. Tidak coba mendatangi rumah terduga pelaku nggak, Bu? Saya belum. Saya baru tadi dari bandara langsung menuju ke sini. Bakal ada rencana buat menyambut? Iya. Dari Kementerian PPS sendiri mau ke rumah sakit apa belum, gimana, Bu? Habis ini kita ke rumah sakit. Kemana, Bu? Rumah sakit Islam dan rumah sakit haji. Ya, haji. Yarsi. Iya, oke. Bu, apakah ada asesmen, Bu, untuk terduga pelaku, Bu, untuk mengetahui kondisi psikologisnya? Oh iya, kalau itu pasti. Sekarang kan yang penting anak-anak itu pemulihan sehat dulu. Kita nggak bisa paksakan dalam kondisi itu menanya dan macam-macam. Biarkan sehat dulu, kemudian pasti ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan. Ya, oke. Terima kasih semuanya.